Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nur Karmela, NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas modul 3, yaitu Dataset Preparation menggunakan Panda. Soal yang pertama yaitu masukkan iris.csv ke data frame yang pertama. Kita import CSV terlebih dahulu. Nah, lalu di sini import pandas dan numpy kita import karena nantinya kita akan menggunakan library pandas dan numpy untuk soal-soal berikutnya. Lalu di sini kita inisialisasikan pandas sebagai PD dan numpy sebagai NP untuk kemudahan penulisan. Lalu di sini kita membuat variabel data, kita gunakan PD di sini library pandas, kita gunakan read underscore CSV untuk membaca file CSV-nya, lalu di sini berisi path dari file CSV tersebut. Nah, karena saya mengupload file CSV-nya di Google Drive, maka berikut path-nya. Jadi, tergantung file path-nya ini, isi yang ada di dalam kurung ini, tergantung pada di mana kita mengupload file CSV-nya. Lalu di sini kita masukkan file CSV tadi ke data frame. Kita gunakan library pandas di sini .data frame, lalu isi file CSV tersebut. Lalu di sini kita print data frame-nya. Nah, berikut isi dari data frame, atau di sini karena data yang ditampilkan hanya 5 indeks pertama dan akhir, mungkin jika ingin menampilkan semua datanya, ingin melihat seluruh isi data dari file tersebut, bisa kita gunakan .toString. Maka akan ditampilkan seluruh nilai dari data file CSV. Oke, selanjutnya soal nomor 2 yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi minimal dan maksimum, sehingga setiap nilai atribut memiliki range nilai dari 0 hingga 1. Jadi minimal nilainya 0 dan maksimal nilainya 1. Dengan rumus, ada rumusnya di sini, V baru sama dengan V lama dikurangi V minimal, dibagi V maksimal dikurangi V minimal. V baru di sini maksudnya nilai data dari suatu sel setelah data tersebut dinormalisasi. V lama di sini maksudnya nilai sebelum dinormalisasi. Lalu Vmax di sini nilai maksimum dari kolom data tersebut, dan V minimum di sini nilai minimum dari kolom data tersebut. Yang pertama kita membuat variabel df_training. Di sini kita menghilangkan kelasnya terlebih dahulu, yaitu kelas variety. Kita menggunakan drop di sini. Nah, setelah itu mungkin kita lihat dulu datanya setelah di drop. Nah, di sini hanya berisi atribut-atribut, kolom atribut saja, udah tidak ada kelas variety-nya. Selanjutnya kita membuat variabel vmin. Di sini isinya yaitu nilai minimum dari variabel df_training. Df_training di sini yaitu isi data set tadi yang sudah tidak ada kelasnya. Lalu variabel vmax di sini berisi nilai maksimum dari variabel df_training di sini. Lalu kita lakukan normalisasi menggunakan rumus tadi, yaitu di sini maksudnya V lama, df_training di sini nilai lamanya dikurangi Vmin dibagi Vmax dikurangi Vmin. Lalu di sini kita run. Nah, di sini kita lihat hasilnya berikut hasil dari normalisasi. Selanjutnya soal nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini kita membuat variabel df_new. Di sini df_new kita isi dengan variabel df
normalisasi, yaitu dataset tadi yang telah dinormalisasi. Lalu di sini df-nya kita tambah kolom baru karena tadi yang dinormalisasi udah kita hapus kelas variati. Nah, di sini kita di variable new kita tambah kelas variati di mana isinya sama dengan variati yang ada di data frame ini yang ada di awal. Nah, selanjutnya kita membuat variabel setosa. Di sini isinya yaitu variabel df-new, tetapi untuk jika ada jika variati di data df-new ini sama dengan setosa, maka di drop gitu untuk yang variabel setosa. Nah, untuk yang versicolor juga jika variatinya sama dengan versicolor maka di drop, dan untuk yang virginica juga demikian. Lalu di sini kita membuat variabel lagi yaitu STS, artinya di sini setosa, VRS versicolor, VRJ di sini virginica. Nah, untuk centroidnya setosa di sini isinya sama dengan setosa.mean atau nilai tengahnya. Nah, begitupun untuk centroidnya versicolor, di sini kita menggunakan fungsi mean. Yang untuk virginica juga di sini kita menggunakan fungsi mean. Lalu kita membuat variabel baru di sini centroid, isinya yaitu hasil centroid dari masing-masing kelas, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, lalu di sini kita masukkan data centroid ini ke dalam data frame. Kita taruh di variabel df centroid. Nah, sini kita run, maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 4. Masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, tadi kan yang pertama kita di sini import memasukkan file CSV yang iris.csv. Nah, yang sekarang kita memasukkan file iris testing.csv. Sebenarnya ini caranya juga sama saja ya. Yang pertama kita membuat variabel dulu. Di sini df, maksudnya ini underscore iris testing buat file yang iris testing. Lalu kita menggunakan library pandas lagi. Di sini kita menggunakan underscore CSV untuk membaca file CSV-nya agar terbaca di codingannya ini. Lalu di sini kita copy path-nya, path file CSV-nya, lalu kita masukkan ke dalam kurung di sini. Nah, selanjutnya di sini normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, untuk data 1 tadi atau data yang iris.csv itu kan sudah ada vmin dan vmax-nya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menormalisasikan yang iris testing menggunakan nilai vmin dan vmax yang tadi. Yang pertama, kita di sini membuat variabel df underscore testing. Nah, isinya di sini sama seperti tadi, karena di sini kan kita mau normalisasikan, di mana di rumus itu kita ada operasi perhitungan. Nah, sedangkan untuk kelas yang variety ini itu kan isinya string ya. Variety ini kan isinya setosa, versicolor, dan virginica, dan di mana string itu kan tidak bisa diberi operasi matematika ya. Di sini nggak bisa disatukan, dioperasikan dengan integer. Jadi kita drop dulu kelas yang variety agar bisa dihitung, agar bisa kita normalisasikan. Selanjutnya sini kita membuat variabel df_test underscore normalisasi ini untuk melakukan operasi normalisasi. Rumusnya sama seperti yang di atas di sini, V baru sama dengan V lama dikurangi V minimum dibagi V maksimal dikurangi V minimum.
Nah, di sini V lamanya df testing dikurangi V minimum dibagi V maksimum dikurangi V minimum. Lalu kita panggil di sini df test normalisasi. Nah, berikut hasil normalisasi dari file yang iris testing. Nah, selanjutnya atau mungkin kita bandingkan terlebih dahulu ya nilainya di sini. Kita komen, kita lihat dulu mungkin untuk perbandingan. Sini coba kita run. Nah, di sini kan awalnya nilainya seperti ini ya, kayak contohnya sepalengnya 5,0, sepalwidth-nya 3,0, ada petaleng 1,3, ada petalwidth 0,3, dan variety atau di sini kelasnya yaitu setosa. Begitupun untuk data-data yang lain di sini, mungkin kita lihat contohnya di sini, sepaleng ada untuk indeks untuk nilai baris ketiga di sini sepalengnya ada 5,0, sepalwidth-nya 3,5, petaleng 1,6, petalwidth 0,6, dan di sini kelasnya atau variety-nya yaitu setosa. Lalu kita bandingkan dengan yang sudah dinormalisasi. Nah, di sini terlihat perbedaannya setelah dinormalisasi, nilai-nilai di atribut tadi range-nya hanya dari 0 hingga 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini Euclidean distance ini untuk melihat kedekatan antar data. Jadi, apabila data itu berdekatan, artinya data-data itu berada dalam satu kelas yang sama. Yang pertama di sini kita import library math terlebih dahulu. Lalu di sini karena tadi df test normalisasi sudah kita drop kelas variety-nya, lalu di sini kita tambah dulu. Jadi kita menambah kolom baru variety di variabel df test underscore normalisasi, kita isi dengan variety yang sama yang berada di data df iris testing di sini. Selanjutnya di sini ada def Euclidean distance, di sini berisi data df data frame yang pertama tadi, lalu sini berisi nilai centroid-nya, lalu distance sama dengan 0 for nama nilai di df iter items. Di sini distance-nya kita tambah, di mana nama di df, di variabel df dikurangi nama di variabel centroid-nya. Lalu di sini kita pangkatkan 2. Lalu kita return di sini math.sqrt untuk distance-nya. Lalu di sini kita membuat variabel benar. Kita isi dengan nilai 0 terlebih dahulu, dan variabel salah juga kita isi dengan nilai 0. Selanjutnya, kita membuat perulangan for index df2 dalam data df test normalisasi tadi, di mana di sini kita membuat variabel setosa. Setosa di sini kita isi nantinya untuk data centroid, untuk nilai setosa di variabel centroid tadi kita masukkan ke df2 di sini. Lalu begitupun untuk yang versicolor, kita membuat variabel untuk yang versicolor, dan yang virginica juga kita buat variabelnya. Lalu di sini
Jika nilai setosa kurang dari versicolor dan setosa kurang dari virginica, maka atribut variati yang ada di DF2 ini yang sudah kita taruh di perulangan, jika sama dengan setosa, maka yang variabel benar ditambah 1. Jika tidak, maka di sini variabel yang salah ditambah 1. Begitupun untuk di sini jika versicolor kurang dari virginica, maka atribut variati yang ada di DF2 jika sama dengan versicolor, maka variabel benar ditambah 1, dan jika tidak, maka variabel salah yang akan ditambah 1. Begitupun untuk di sini jika variatinya sama dengan virginica, maka maka variabel benar akan ditambah 1 dan variabel salah akan ditambah 1 jika tidak. Lalu kita coba print di sini. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini sudah ada hasil prediksinya. Selanjutnya, untuk soal terakhir, nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Yang pertama, kita membuat variabel akurasi terlebih dahulu. Sini berisi rumus untuk menghitung ketepatannya, yaitu untuk variabel benar dibagi variabel benar ditambah salah dikali 100%. Nah, untuk variabel benar dan salah ini ada di soal yang sebelumnya, yaitu soal nomor 5 di sini. Jadi kita masukkan ke dalam rumus akurasi di sini. Lalu kita coba print hasil akurasinya. Nah, dapat dilihat di sini hasil prediksi dari prediksi kelas yang tadi adalah akurat sebanyak 100%. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari tugas modul 3 praktikum data mining, yaitu dataset preparation menggunakan Panda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.